Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan aku Wiarman Andri sini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih yang sudah dukung channel ini. Kali ini aku akan bicarakan tentang surga dan neraka. Sekalian ngomentarin cewek yang lagi viral mau masuk neraka. Simak ya videonya. Check it out. Lagian kan gue udah bilang, gue nggak gila-gila masuk surga, say. Gue di neraka juga udah nggak apa-apa. Happy, ketemu temen-temen gue banyak. Siapa tahu nanti gue bisa bikin acara di situ. Ketemu Michael Jackson. Nah, ketemu Michael Kapan Jackson. lagi Ketemu siapa lagi? Banyak. Wait, ini mau meninggal? Belum. Anjing. Udah dong. Bukan, penyanyi reggae cewek yang meninggal gara-gara overdosis tuh siapa? White siapa tuh? Amy Whitehouse. Gue ketemu Amy Whitehouse di neraka. Terus gue ketemu siapa lagi? Jaga nanti Beyonce. Gue mending langsung neraka aja. Di situ gue banyak ketemu sama artis-artis juga. Bukan artis Indonesia ya, males banget. Kita bisa podcast di neraka. Surga dan neraka. Surga dan neraka itu kita rasakan ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah di akhirat. Tapi ada juga yang bisa merasakan surga dan neraka ketika mati suri, ketika dalam mimpi. Kali ini aku akan mengomentarin cewek artis yang katanya mau masuk neraka. Ya lebih pilih neraka. Sudah lihat tadi ya videonya. Kalau mau masuk neraka nggak sulit ya. Nggak terlalu sulit. Kalau mau masuk surga itu yang sulit. Kita mau masuk istana harus ikut peraturan yang punya istana. Istana itu bagus, bersih, rapi, tertata, serba ada. Kalau kita mau ke tempat sampah, tempat penyiksaan, tempat pembuangan, itu nggak perlu banyak syarat, nggak perlu banyak peraturan. Perumpamaan, contoh ini misalnya ya, kita mau masuk ke istana, itu kan istana punya raja, punya pemimpin tertinggi, presiden yang tinggal di sana. Di istana pasti ada peraturannya. Masuk istana nggak bisa sembarangan. Diseleksi dulu, diperiksa dulu. Ada aturannya, harus bersih, harus pakaiannya diatur, harus pakai sepatu, nggak boleh ngomong sembarangan. Di istana pun fasilitasnya lengkap, semua ada, makanan, fasilitas, kendaraan, pokoknya fasilitasnya lengkap. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Di surga itu lebih lengkap lagi, lebih hebat lagi, jauh dibanding yang ada di dunia. Itu perumpamaan surga ya. Kalau neraka, contohnya di dunia ini agak sulit ya nyari contohnya atau perumpamaannya. Misalnya aja ini tempat pengasingan atau tempat lembaga pemasyarakatan. Itu pun masih enak. Kalau neraka tuh tempat penyiksaan. Kalau di dunia ini
kalau kita mau masuk ke penjara kan tidak terlalu sulit. Kita buat masalah, kita buat melanggar hukum, langsung dijeblosin ke penjara, langsung dimasukkan lembaga pemasyarakatan. Kita buat masalah di kampung atau di tempat adat, langsung diasingkan. Kira-kira kayak itu kalau di perumpamaan, misalnya neraka itu. Tapi kalau dibandingkan, penyiksaannya lebih dahsyat. Api neraka itu 29 kali lebih panas dari api yang ada di dunia ini. Koreksi ya kalau salah, kalau aku salah. 29 kali. Kalau kita kena api aja, kena mancis, kena api, kena rokok, sudah menjerit, sudah berteriak, sudah meringis, apalagi api neraka. Siksanya nggak ada henti. Ini mengomentarin ada cewek yang pilih masuk neraka aja. Bisa lucunya lagi, mana tahu bisa buat acara di sana. Emang lo bisa request? Emang di neraka banyak artis bisa buat acara? Neraka itu tempat penyiksaan, tempat pembantaian. Jangankan kamu mau ngobrol dengan orang lain, mohon ampun aja nggak didengar, mohon maaf aja nggak didengar, apalagi mau ngomong dengan orang lain di neraka. Kalau mau masuk neraka, ya disiksa. Tidak ada pilihan lain, tidak bisa menawar, tidak bisa menolak. Disiksa tiada henti. Kulit hancur, badan hancur, dibentuk lagi, dihancurkan lagi. Kalau kulit kita, badan kita sakit, luka aja sedikit, kita sudah terampun-ampun, sudah teriak-teriak, sudah nangis-nangis, apalagi kalau sampai hancur. Kalau mau buat acara, kalau di surga mungkin bisa jadi. Di surga kan kita, permintaan kita, semua permintaan kita terkabulkan, dikabulkan Allah. Di surga enak, fasilitas lengkap, tinggal minta, tinggal ngomong, tring, langsung ada. Tinggal ngomong, langsung jadi. Kalau di neraka nggak ada mau request, mau ngomong. Jadi hati-hatilah, kata-kata itu doa. Ada juga kisah nyata yang di luar negeri ya. Ada yang seorang perempuan naik bis. Ini banyak versinya ya, tapi aku permudah, aku perkirakan kayak ini aja ya ceritanya. Ini kisah nyata. Seorang wanita cantik, seksi, masih muda, menunggu bis. Naik bis, dalam bis temu orang-orang. Ada orang tua yang menegur pakaiannya terlalu seksi dan tidak sopan.
wanita ini dibilangin marah-marah, dibilangin nantang dan tidak sopan dengan orang tua. Dia bertanya, di mana itu neraka? Kalau ada neraka, aku pesan satulah, kasih tunjuk. Sambil dia marah-marah dengan ibu tersebut. Penumpang yang lain diam dan ibu itu pun diam. Wanita ini masih dengan congkaknya, bangganya menganggap main-main neraka itu. Dia pesan kamar di neraka. Setelah dia duduk, mobil berjalan dan telah sampai di suatu tempat. Yang lainnya turun, semuanya turun, tinggal wanita tersebut. Wanita ini ditegur, disuruh turun. Kelihatannya diam saja, dilihat orang nggak turun, kelihatannya diam saja. Pas disamperin tempat duduknya, dia sudah meninggal, sudah gosong. Ketika ada yang mau mencoba menyentuhnya, tangan orang yang mau menyentuh pun panas, terbakar, serasa terbakar. Jadi omongan dia dibayar kontan. Dia langsung merasakan api neraka. Dia langsung meninggal dan dalam keadaan mengenaskan, gosong. Dia langsung merasakan panasnya api neraka. Kita main-main sama manusia, sama teman, sama keluarga masih bisa ya, masih dimaklumin, masih bisa minta maaf, masih bisa ketemu. Kalau main-main sama orang lain, sama teman, orang lain bisa tersinggung, orang lain bisa marah, orang lain bisa mencelakakan kita, orang lain bisa tidak memaafkan kita. Apalagi kalau main-main sama Allah, sama Tuhan. Tapi Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Kita niat jahat, niat gak baik belum dihitung sebagai dosa, tapi kita berniat baik, berniat beribadah bisa dihitung sebagai pahala. Itulah kebaikannya Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus kita berbuat dosa, berbuat salah pun dosanya dihitung satu. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, berbuat pahala, ibadah, pahalanya banyak, bisa berlipat-lipat. Itulah kebaikan Allah. Balik lagi ke neraka dan surga itu. Jadi jangan main-main dengan ucapan sembarangan, karena banyak juga kisah-kisah yang lain. Karena omongannya, karena candaannya, dia bisa celaka. Kita main-main dengan orang, dengan teman, mungkin gak apa-apa, mungkin gak masalah. Tapi jangan main-main dengan Allah, jangan main-main dengan Nabi, jangan main-main dengan agama. Itu jauh lebih
berbahaya, jauh lebih dahsyat akibatnya. Jadi buat teman-teman yang lain, jangan main-main tentang surga neraka ya. Jangan main-main tentang agama. Terus kalau mau masuk surga itu harus usaha. Kalau mau masuk neraka nggak perlu usaha berat. Masuk neraka lebih gampang daripada masuk surga. Jadi di surga lebih nikmat, di neraka lebih sengsara. Kenapa masuk surga itu lebih susah? Karena di surga itu keinginan, semua kenikmatan ada, semua keinginan kita akan dikabulkan. Kita mau masuk istana, sudah masuk istana, kita akan senang. Kita mau masuk perguruan tinggi favorit, setelah kita masuk perguruan tinggi, kita akan senang. Kita mau masuk perusahaan besar, perusahaan elit, ketika kita masuk, kita akan merasa senang. Karena semua ada fasilitasnya. Tapi semua ada persyaratannya. Semua ada uji cobanya, ada tesnya. Dari persyaratan administrasi sampai tes, sampai wawancara, sampai training, semua itu harus dijalani terlebih dahulu. Setelah masuk perusahaan, setelah masuk kampus, kita pun nggak bisa langsung santai. Kita harus, kalau masuk kampus kita harus belajar, kita harus rajin. Kalau masuk kantor juga kita harus rajin, kita harus belajar tentang kerjaan. Begitu kita nyaman, kita akan dapat fasilitas. Apalagi di surga. Jadi di dunia inilah trainingnya, di dunia inilah ujiannya, di dunia inilah cobaannya, di dunia inilah seleksinya. Jadi kita akan diseleksi mau ke surga atau ke neraka. Oke, itu aja guys dari aku. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari surga dan neraka, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Oke, itu aja guys dari aku. Lebih kurangnya aku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.